Halo, selamat datang di channel Rahasia Sukses. Kali ini kita akan membahas sebuah buku yang judulnya berasal dari bahasa Jepang. Walaupun penulisnya yaitu Hector Garcia dan Frances Miralles bukan berasal dari Jepang. Tapi Hector pindah ke Jepang di tahun 2004 dan sangat tertarik dengan kebudayaan Jepang. Buku ini judulnya adalah Ikigai. Ikigai merupakan istilah Jepang yang merupakan konsep dan makna kehidupan. Apakah kamu ingin mempunyai umur panjang? Apakah kamu ingin hidupmu bahagia? Apakah kamu ingin mempunyai umur yang panjang dan hidup yang bahagia? Rahasia dari umur panjang berasal dari menemukan kebahagiaan dan tujuan hidup setiap harinya. Kebanyakan dari kita berpikir itu hanya suatu impian belaka yang cuman beberapa orang yang dapat mewujudkannya. Bagaimanapun juga, masyarakat Jepang melatih ikigai mereka, atau dengan kata lain, alasan untuk hidupnya mereka. Ini sudah mereka latih selama berabad-abad. Ini yang membantu mereka untuk hidup lebih panjang umur dan lebih bahagia. Kebanyakan dari kita hanya terjebak di kehidupan sehari-hari, di mana kita harus melakukan segala sesuatu lebih cepat, lebih baik, atau lebih keras. Sebaliknya, menemukan ikigaimu akan membantumu untuk menikmati hidup lebih lagi. Dan mengetahui tujuan hidupmu akan membantumu untuk hidup lebih panjang umur. Inilah pelajaran yang dapat diambil dari buku ini. Pertama, jika kamu ingin bahagia dan panjang umur, cari tahu ikigaimu. Ikigai merupakan alasan untuk terbangun di pagi hari. Di Okinawa, Jepang, adalah suatu wilayah di mana banyak sekali orang yang panjang umur tinggal di sana. Rahasia mereka adalah ikigai. Ikigai terdiri dari dua kata, yaitu iki yang berarti hidup dan gai yang berarti nilai. Menemukan ikigai itu mudah. Kamu tinggal menanyakan 4 hal ini. 1. Apa kelebihanmu? Pikirkan apa yang kamu lakukan lebih baik daripada orang lain. 2. Apa yang dunia butuhkan? Bayangkan sesuatu yang dunia butuhkan dan kamu dapat memberikan itu. 3. Apa yang kamu cintai? Bayangkan sesuatu hal yang dapat kamu lakukan secara terus-menerus selama seharian dan kamu melakukan itu dengan sukarela. 4. Apakah kamu dapat mendapatkan penghasilan dari apa yang kamu lakukan? Untuk sederhananya, mari kita gambarkan ini di dalam sebuah diagram. Ikigai merupakan irisan dari keempat pertanyaan ini. Kamu bisa mempunyai irisan antara apa kelebihan kamu dengan apa yang kamu cintai, yang ini disebut dengan passion. Irisan antara apa yang kamu cintai dan apa yang dunia butuhkan, ini disebut dengan misi. Irisan dari apa yang dunia butuhkan, dan jika kamu bisa mendapatkan penghasilan dari sana, itu disebut dengan pekerjaan. Irisan antara apa yang dapat kamu hasilkan dan kelebihanmu, itu disebut sebagai profesi. Bahkan ketika kamu menemukan 3 irisan saja, kamu akan merasa itu belum penuh. Contohnya, jika ada di titik ini, kamu akan merasa puas tapi tidak merasa berguna. Jika kamu berhasil menemukan titik ini, kamu akan merasa bahagia dan terpenuhi, tapi kamu tidak akan punya uang. Jika kamu berhasil menemukan titik ini, kamu akan merasa bahagia dan penuh tujuan, tapi tidak merasa penuh. Nah, jika kamu menemukan titik ini, kamu akan merasa nyaman, tapi hidupmu akan membosankan dan kosong. Bagaimanapun juga, ikigai tidak selalu harus berhubungan dengan pekerjaanmu. Mungkin tujuan hidupmu dapat datang dari hobi atau dari hubungan keluargamu. Lakukan apapun yang membuatmu semangat ketika kamu terbangun di pagi hari, dan pastikan kamu tidak pernah menyerah. Jika kamu sudah menemukan ikigaimu, kamu akan merasa tidak perlu untuk pensiun, walaupun usiamu sudah mencapai usia pensiun. Para penduduk Okinawa terus aktif untuk melakukan hobi dan kontribusi mereka kepada masyarakat.
Itulah yang membantu mereka untuk hidup lebih panjang umur. Penelitian sudah membuktikan kalau orang-orang lansia di Okinawa sangatlah sehat dan memiliki 3 penyakit demensia dan penyakit jantung yang sangat rendah. Itu semua merupakan hasil dari tujuan hidup mereka dan tingkatan aktivitas mereka. Kedua, kita harus belajar dari para lansia di Okinawa. Ikuti nasihat mereka agar kita panjang umur dan sehat. Para lansia memiliki banyak kebijaksanaan yang dapat dibagikan dari pengalaman-pengalaman hidup mereka. Orang muda terkadang merasa sudah tahu semuanya, tapi tentu saja kita perlu belajar dari generasi-generasi sebelum kita. Satu nasihat dari orang Okinawa yang usianya sudah lebih dari 100 tahun adalah khawatirlah lebih sedikit. Itu akan membantumu untuk lebih bersantai, menikmati waktumu, dan menyadari kamu tidak perlu mengetahui atau menyelesaikan semuanya sekaligus. Khawatir mempunyai efek negatif untuk kesehatanmu. Orang Okinawa juga menyarankan kita agar terus mempertahankan persahabatan kita sepanjang hidup kita. Ketika kamu sudah menjadi kakek nenek, khawatirmu dapat hilang dengan kamu mengobrol bersama sahabatmu atau mengunjungi keluarga dan cucumu. Orang Okinawa juga sangat menyarankan untuk makan makanan sehat. Bangun pagi hari dan pastikan kamu terus bergerak dan beraktivitas di sepanjang harimu. Ketiga, kunci utama agar kita tetap sehat adalah dengan terus bergerak sepanjang harimu. Penduduk Okinawa menyarankan kamu tidak selalu harus berolahraga atau berlari untuk tetap sehat. Panjang umur dan kesehatan adalah tentang bagaimana kamu menemukan cara sederhana dan konsisten untuk bergerak di setiap harinya. Jika kamu berolahraga dengan intensitas tinggi, itu akan menurunkan konsistensimu. Jadi, orang-orang Okinawa mencari sesuatu yang sederhana untuk berolahraga, seperti berjalan-jalan di lingkungan sekitar rumah, di taman, atau berkaraoke. Itu adalah cara-cara sederhana agar mereka dapat terus bergerak. Bahkan di sana ada radio Taiso. Itu merupakan acara radio Jepang untuk membantu para penduduk Okinawa untuk berolahraga. Banyak orang Jepang mendengarkan dan berolahraga sesuai instruksi dari acara radio tersebut. Di zaman seperti sekarang ini, kebanyakan dari kita dapat melihat itu secara online atau melalui TV. Tapi acara radio tersebut sampai sekarang masih ditayangkan di Jepang. Dengan olahraga sederhana, seperti mengangkat tanganmu di atas kepala, naik turunkan itu adalah gerakan sederhana yang dapat kamu ulang secara terus-menerus. Apakah kamu ingin mengikuti itu sambil melihat acara seperti ini atau tidak? Itu tidak masalah. Yang penting, kamu bergerak secara konsisten di sepanjang harimu. Terima kasih sudah mendengarkan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like atau komen jika ada yang ingin kalian tanyakan, share dan diskusikan dengan teman kalian, dan yang paling penting, tekan tombol subscribe. Sampai bertemu di video selanjutnya.